Itu sekali lagi kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Balai Pelatihan Vokasi, saya menyampaikan terima kasih sudah memberikan ide bahwa halal bihalal ini kita gabung bersama-sama dengan ibu-ibu Dharma Wanita. Karena ibu tidak pernah bisa lepas dari suami, begitupun sebaliknya suami tidak akan bisa lepas dari istri. Nah, dalam keseharian kita sebagai keluarga, dalam keseharian kita yang membangun kemitraan sesama PNS, PPNPN, tentu kita selalu diliputi oleh kesalahan dan kehilapan. Maka Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas hari ini melaksanakan halal bihalal ini dalam rangka kita saling memaafkan. Untuk itu saya tidak akan panjang-panjang lagi, karena tadi kita sudah mengikuti halal bihalal tingkat kementerian yang langsung dipimpin oleh Bu Menteri, dan sambutan Pak Sekjen juga sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita apa yang kita harus lakukan ke depan. Mulai besok, khusus para suami pegawai Balai Pelatihan Vokasi, kita sudah akan bergerak cepat dengan beban-beban kerja yang begitu besar, yang begitu banyak, maka kita harus segera mengejar itu. Ada target-target yang sudah menunggu dari setiap pekerjaan kita, maka mudah-mudahan pasca Lebaran ini kita menjadi kreatif, lebih termotivasi, dan lebih tentu akan meningkatkan kualitas diri kita. Mungkin ini sebagai sambutan singkat dari saya. Selamat sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang selanjutnya nanti kita akan bersalam-salaman, karena kita yakin saja bahwa COVID sudah tidak ada. Itu terus diberikan Allah pada diri setiap orang, tetapi kebanyakan tidak mampu untuk mengaktifkan, memanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Begitu nikmat dua itu dicabut oleh Allah, baru kita waduh, menyesal aku. Andaikan aku sehat, aku akan begini. Andaikan aku punya, tidak sibuk, saya akan begini. Begitu Allah sudah memberikan peringatan, dicabut sementara, baru di situ baru kita merasakan bagaimana luar biasanya nikmat sehat dan kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya seraya kita banyak berselawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak pimpinan dan bapak-bapak pejabat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini yang sangat berterima kasih, merasa mendapatkan satu kehormatan bahwa sudah sekian kali yang diingat terus sama ayahanda, diikutkan di tempat ini untuk sedikit tanasal bil haq, tanasal bis sabr, saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Maka disitulah fungsi sahabat, teman. Jika kita lupa, kita butuh teman untuk mengingatkan. Jika kita salah, kita butuh sahabat-sahabat untuk meluruskan kesalahan itu, membenarkan kesalahan itu. Maka dalam kesempatan ini, sebagai wujud daripada kesyukuran yang insya Allah, kalau salah maka itu datangnya dari tiang pribadi, kalau benar insya Allah itu mudah-mudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul daripada acara kita halal lebih halal dan silaturahim. Halal lebih halal. Tentu kita mau menghalalkan ini, ayahanda, tentu masih banyak yang tidak halal. Ini jamaah rahimakumullah. Hakikatnya seperti itu. Allah sudah menjamin kita semuanya yang berkaitan dengan Allah, dengan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Jaminan dari Allah sudah pasti, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena imannya, karena keyakinannya dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta mengharap daripada ridha Allah,
jaminannya dosa-dosa dari sejak akil balik sampai detik ini sudah dihapus, sudah dimaafkan oleh Allah. Maka begitu kita merayakan hari raya Idul Fitri, Yaumul Id, Idul Fitri, kita berada dalam keadaan suci bersih. Kayak mawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Begitu hebat dia dan beliau inginkan. Segera seperti tadi ada bulan puasa ini, bulan lebaran ini marabasana berdatang ke doknya, masya Allah, wajar. Maka perlu ada sikap seperti itu karena Al-Quran sudah mengatakan a'izzatun 'alal kafirin adillatun 'alal mu'minin. Terhadap suatu pelanggaran tegas, tidak boleh ditolerir, harus kita tegas. Ini tidak boleh, ini harus diselesaikan. Tetapi kadang-kadang karakter pimpinan kan beda-beda Pak. Ada yang begitu merintah langsung ingin cepat selesai. Ada kadang-kadang merintah biar tidak langsung diselesaikan. Nah, tenang saja. Itu harus kita maklumi. Maka harus ada sebuah sikap yang jika kita ingin sukses, ingin berhasil, maka a'izzatin 'alal kafirin wa dhillatin 'alal mu'minin. Maka ketika sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan sempurna, maka kasih sayang, senantiasa bahasa, senantiasa perhatian cukup yang diberikan oleh pimpinan. Pimpinan akan pasti menaungi, melihat bawahannya. Karena apa? Tanggung jawab kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawab sebagai pimpinan kita terhadap bawahan kita. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani." Dua orang muslim yang ketemu kemudian mengadakan halal bihalal serta bermusafahah di antara keduanya, maka sebelum tangan keduanya untuk berpisah, maka ghufira lahu qabla ayyahtua, maka berguguran dosa khilaf yang sudah dijanjikan Allah akan diberikan kepada mereka berdua. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita ini banyak kekhilafan kita, banyak kealfaan kita, banyak kekeliruan kita, terutama kita kira kesuuzon. Sebenarnya itu sekedik-kedik suuzon jamaah, sedikit-sedikit suuzon, sehingga Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Prasangka apa? Prasangka buruk. Kalau prasangka baik bagus, tapi kadang-kadang kita terlalu berat untuk cepat berprasangka baik. Yang paling cepat adalah prasangka buruk. Bu, kalau ibu-ibu ketika datang bapak-bapak pulang kantor, kadang tidak biasanya pulang. Ya, setiap hari pulangnya jam sekian, tapi suatu waktu pulangnya terlambat. Pasti ada saja ibu-ibu yang prasangka jangan-jangan bapaknya ke hal-hal yang lain. Ada saja prasangka. Yang paling bijak adalah ketika dia datang di rumah, Pak sudah kemana sih? Kok tidak biasanya pulang jam sekian? Kalau orangnya sudah kita percaya, sudah kita tahu, sudah kita hafal karakternya, sudah kita maklumi, pasti ada sesuatu yang membuat tidak biasanya pulang. Maka jangan serta-merta untuk menuduh, untuk berprasangka, sehingga akan mengakibatkan hubungan antara ibu, antara bapak menjadi tidak bagus. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, perlu kita yang sempat puasa dari hari kedua sampai hari kemarin, hari ini lebaran tobatnya, terima kasih dan bersyukur, beruntung. Bagi kita yang masih belum bisa berpuasa, masih ada waktu selama bulan Syawal. Mungkin tidak secara beruntun
bisa satu hari iya, satu hari tidak, atau hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tuna yang luar biasa ini dijanjikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini? Mudah-mudahan kajian Ramadan yang akan datang jamaah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang selanjutnya, sehingga dapat kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas kejujuran kita, kualitas kedisiplinan kita, sehingga pada 11 bulan insya Allah tidak capek-capek kita, tidak lelah-lelah kita untuk kita menjalani aktivitas kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tahun ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bekerja di BLK ini, yang banyak melayani daripada banyak orang, maka di situ adalah ibadah investasi Bapak dan Ibu yang luar biasa. Ketika Bapak sudah mewariskan, menelurkan ilmunya Bapak pada peserta-peserta yang pelatihan ini, kemudian dibawa keterampilan itu, ilmu itu dipraktikkan, maka dari situ Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan mendapatkan nilai ibadah jariah yang luar biasa, yang sampai hari kiamat akan Bapak dan Ibu dapatkan kebaikan-kebaikannya. Terima kasih terutama dari Bapak pimpinan yang sudah memberikan sangat perhatian kepada Bapak-bapak dan Ibu karyawan-karyawati di tempat ini. Bersyukur Bapak kerja di tempat ini. Banyak orang yang kerja, terutama teman-teman yang honor. Kalau teman-teman yang honor di Pemda, hajinya tidak seberapa. Tetapi kalau di sini luar biasa. Saya tanya berapa gajinya? Yuk, kalah gaji dengan rapat si gaji tempat yang masih honor, apalagi yang PNS, belum tunjangannya itu, belum tunjangannya ini, luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus banyak-banyak syukur, bersujud syukur kepada Allah SWT, karena tidak banyak diberikan Allah kepada orang-orang seperti bapak dan ibu kerja di tempat ini. Adik-adik yang masih honor, jangan pesimis dengan honor statusnya masih honor, justru sebagai modal untuk lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang lebih berprestasi, sehingga pada akhirnya nanti ketika pimpinan itu akan melihat kinerja, hasil, kreativitas dan seterusnya menjadi bahan untuk bisa saja kita diusulkan, bisa saja kita dibicarakan ke yang berwenang memegang kebijakan itu. Insya Allah dengan hakul yakin, dengan keyakinan bekerja insya Allah seikhlasnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan jalan yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, demi memberikan rasa senang kepada pimpinan, rasa senang kepada atasan kita. Apa saja yang kita diperintahkan selama itu baik, maka kerjakan. Dia ngajak honor sampai 20 tahun honor, itu adalah honor yang hanya 200.000 rupiah. Terakhir yang punya honor 250.000. Tetapi dengan berkat kesabaran, maka Allah tunjukkan ni nasrullah wa wayana, dan tepi anip, alhamdulillah Arab nih yang makin, masya Allah. Begitu jadi tenaga PNS, ternyata bandingkan dengan gaji pada saat honor jauh. Ember nih ke THR, ember nih ke gaji terwalas, ember nih ke luar biasa. Maka syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ini bagi teman-teman, bagi adik-adik yang masih kontrak di sini, maka tunjukkan dedikasimu, tunjukkan prestasimu seperti saudara saya adik Habib ini. Mudah-mudahan sabar bersama ayahanda Pak Sabar di sini. Insya Allah buah dari kesabaran itu akan ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jalani hidup ini dengan mencoba untuk yang terbaik tuh.
baik untuk diri kita, keluarga kita, pimpinan kita, lebih-lebih dengan Allah. Allah akan tunjukkan, akan lahirkan, akan wujudkan kuasanya kepada hamba-hambanya yang menjalani kehidupan ini dengan penuh dedikasi, penuh motivasi, karena ingin mendapatkan yang terbaik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi MC pesan titik belo-belo panas, jamaah rahimahullah. Yang paham juga tiang ini panas, jamaah rahimahullah. Maafkan. Wal-afina linnas, maka saling memaafkan antara sesama akan membuat hidup kita menjadi ringan, akan membuat hidup kita menjadi enteng, gampang, tidak berat, tidak susah, tidak sakit hati, tidak sakit kepala. Neja bebutan sedoknya, kubeknya dan masih ini padam isi ngombe gara-gara baternya tebing jabatan. Aku yang dia nemu dia jak mau jabatan, aku jangan sedih ya Allah. Padahal apa sih prestasi? Jangan. Semua yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhusnuzan dari Allah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita ini tidak akan dipenuhi dengan perasaan sakit hati, ini kebecat stres, ini kebecat sakit angan, ini kebecat sakit jantung. Insya Allah seluruh hidup kita ini. Inilah pesan yang dapat yang sampaikan. Atas segala kekurangan, maka secara pribadi yang mohon maaf, beribu maaf kepada jamaah, terutama kepada ayahanda Bapak Sabar SPD dan ayahanda Bapak Haji Sirman yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan kepada Bapak pejabat, Bapak Haji Badrun yang selalu setiap saat kita ketika ketemu senyum beliau selalu tampakkan. Alhamdulillah. Maka terima kasih atas undangan ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan dalam suasana yang agak dingin, agak sejuk, kita bisa beraudien atau bersilaturahim dengan sama-sama di tempat ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdoa Pak Ustaz dipimpin. Baik, mari kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Kita kuatkan keyakinan kita, kita pasang niat kita bahwa hari ini mulai bekerja untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan membimbing kita, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'u lana fi maqamina wa fi maqamina wa fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman ya Allah illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la asiran ya Allah illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fi al-qadar illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal mu'afata daimata fid din. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah ila an ya'malul 'amal ila ya'udu asy-syarril 'atiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatta du'auna ya Allah kama amartana istajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
tetap di tempat Pak Ustadz yang bersama Bapak Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Berbikianas. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli